Putin makin ngeri, Rusia ancam barat eskalasi tak terkendali. Терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Які були вражені вчора, сьогодні дві з них повторно піддані атакам ракетним. Якщо відверто, то з них нічого не лишилося. На вчорашній день більше, якщо точно, 1040 населених пунктів було без електроенергії, без водопостачання. Seorang pejabat tinggi Rusia memperingatkan bahaya eskalasi yang tidak terkendali jika Barat terus mendukung Ukraina. Seorang pejabat tinggi Rusia memperingatkan bahaya eskalasi yang tidak terkendali jika Barat terus mendukung Ukraina. Ini menjadi ancaman terbaru yang dikeluarkan Rusia ke Sekutu Internasional Kiev. Rusia akan dipaksa untuk mengambil tindakan pencegahan yang memadai, termasuk yang bersifat asimetris. Kata Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov mengatakan kepada kantor berita milik negara Rusia, RIA Novosti. Dikutip dari CNBC Internasional Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyinggung bagaimana Moskow menyesali bantuan skala besar yang sedang berlangsung ke Kiev dari Barat. Ia pun menyebut bentrokan langsung dengan AS dan NATO, meski tak dijelaskan lebih lanjut. Bentrokan langsung dengan AS dan NATO bukan untuk kepentingan Rusia, tegasnya. Bahwa Washington dan ibu kota Barat lainnya sadar akan bahaya eskalasi yang tidak terkendali. Sementara itu dalam pernyataan berbeda, Rusia juga mengatakan mengharapkan lebih banyak konfrontasi dengan Barat. Pernyataan ini dibuat menjelang pertemuan darurat G7 untuk membahas serangan Rusia terbaru di Ukraina. Suasana menjelang KTT dipahami dengan baik, mudah diprediksi, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan dikutip AFP. Konfrontasi akan berlanjut. Tambahnya seraya menyebut negerinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan di Ukraina. Di kesempatan yang sama, Peskov juga mengkritik janji terbaru Washington, di mana AS akan memberi Kiev sistem pertahanan udara canggih dalam waktu dekat. De facto, Amerika Serikat sudah terjebak dalam urusan ini. Menambahkan bahwa pengiriman akan membuat konflik ini lebih lama dan lebih menyakitkan bagi pihak Ukraina. Tapi itu tidak akan mengubah tujuan kami dan hasil akhirnya, tambahnya lagi. Sebelumnya Rusia kembali membombardir Ukraina Senin dan Selasa. Sedikitnya 19 orang tewas dan 105 terluka. Rusia dilaporkan menembakkan lebih dari 80 rudal, tak hanya ke sejumlah kota medan perang, rudal juga diarahkan ke ibu kota Kiev dan wilayah perbatasan Polandia, Lviv. NATO siaga perang nuklir dengan Rusia. Aliansi Pertahanan NATO mulai buka suara terkait potensi terjadinya perang dengan senjata nuklir dengan Rusia. Mereka menyebut akan tetap siaga dan melanjutkan latihan kesiagaan nuklirnya. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan masih terus memantau gerak-gerik Moskow yang ditakutkan beresiko. Ini dikarenakan kegagalan negara pimpinan Presiden Vladimir Putin di beberapa titik di Ukraina sehingga kemungkinan penggunaan nuklir menjadi terbuka. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bersikap tegas dan menjelaskan bahwa NATO ada di sana untuk melindungi dan membela semua sekutu. Ini akan mengirimkan sinyal yang sangat salah jika kita tiba-tiba sekarang membatalkan latihan rutin yang telah lama direncanakan karena perang di Ukraina, kata Stoltenberg dikutip Channel News Asia Rabu 12 Oktober 2022. Pernyataan Stoltenberg ini sendiri mengacu pada latihan tahunan Steadfast-Nun di mana Angkatan Udara NATO mempraktikkan penggunaan bom nuklir AS yang berbasis di Eropa dengan latihan terbang. Ini adalah latihan untuk memastikan bahwa penangkal nuklir kami tetap aman, terjamin, dan efektif. Stoltenberg juga menambahkan bahwa kekuatan militer NATO adalah cara terbaik untuk mencegah eskalasi ketegangan dengan Rusia yang telah membuat ancaman terselubung terhadap penggunaan senjata nuklir di Ukraina.
Sebelumnya pada pekan lalu, Putin mengatakan Rusia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk mempertahankan wilayah yang dicaploknya dari Ukraina. Ia bahkan menyebut Amerika Serikat telah melakukannya sebelum dengan kejadian bom atom Hiroshima. Ancaman terkait serangan nuklir Rusia lalu ditanggapi Presiden AS Joe Biden. Dalam pernyataannya, Biden menyebut bahwa bila ancaman Rusia itu benar-benar terjadi, Armageddon atau kiamat api juga akan terrealisasi. Saya tidak berpikir ada yang namanya kemampuan untuk dengan mudah menggunakan senjata nuklir taktis dan tidak berakhir dengan Armageddon, ujarnya. Seorang pejabat tinggi Rusia memperingatkan bahaya eskalasi yang tidak terkendali jika Barat terus mendukung Ukraina. Seorang pejabat tinggi Rusia memperingatkan bahaya eskalasi yang tidak terkendali jika Barat terus mendukung Ukraina. Ini menjadi ancaman terbaru yang dikeluarkan Rusia ke Sekutu Internasional Kiev. Rusia akan dipaksa untuk mengambil tindakan pencegahan yang memadai, termasuk yang bersifat asimetris. Kata Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov mengatakan kepada kantor berita milik negara Rusia, RIA Novosti. Dikutip dari CNBC Internasional Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyinggung bagaimana Moskow menyesali bantuan skala besar yang sedang berlangsung ke Kiev dari Barat. Ia pun menyebut bentrokan langsung dengan AS dan NATO, meski tak dijelaskan lebih lanjut. Bentrokan langsung dengan AS dan NATO bukan untuk kepentingan Rusia, tegasnya. Bahwa Washington dan ibu kota Barat lainnya sadar akan bahaya eskalasi yang tidak terkendali. Sementara itu dalam pernyataan berbeda, Rusia juga mengatakan mengharapkan lebih banyak konfrontasi dengan Barat. Pernyataan ini dibuat menjelang pertemuan darurat G7 untuk membahas serangan Rusia terbaru di Ukraina. Suasana menjelang KTT dipahami dengan baik, mudah diprediksi. Kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan dikutip AFP. Konfrontasi akan berlanjut. Tambahnya seraya menyebut negerinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan di Ukraina. Di kesempatan yang sama, Peskov juga mengkritik janji terbaru Washington, di mana AS akan memberi Kiev sistem pertahanan udara canggih dalam waktu dekat. De facto, Amerika Serikat sudah terjebak dalam urusan ini. Menambahkan bahwa pengiriman akan membuat konflik ini lebih lama dan lebih menyakitkan bagi pihak Ukraina. Tapi itu tidak akan mengubah tujuan kami dan hasil akhirnya, tambahnya lagi. Sebelumnya, Rusia kembali membombardir Ukraina Senin dan Selasa. Sedikitnya 19 orang tewas dan 105 terluka. Rusia dilaporkan menembakkan lebih dari 80 rudal, tak hanya ke sejumlah kota medan perang, rudal juga diarahkan ke ibu kota Kiev dan wilayah perbatasan Polandia, Lviv. NATO siaga perang nuklir dengan Rusia. Aliansi Pertahanan NATO mulai buka suara terkait